Majapahit antara tahun 1328 sampai kemudian 1350 Masehi. Dan termasuk ciri-ciri yang lain adalah naga rajanya tanpa jenggot. Yang diduga ciri naga raja ini merupakan ciri naga putri ya, atau rani atau maharani. Dan ceratnya ini merupakan cerat yoni, jadi rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ini cerat yoni raksasa di bagian ini ya. Ini merupakan jadi manifestasi lambang keibuan. Jadi di sini ada bagian lubang dari cerat yoni tersebut menyatu, yang diduga lingga dan yoni ini perwujudan dari Siwa dan Parwati yang merupakan lambang kesuburan, simbol kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja, termasuk kemudian pemujaan dari Dewa Siwa ya. Selain itu kemudian area ini ternyata diduga merupakan bagian dari istana pojok, yang merupakan bagian istana itu yang sangat luas dengan tembok keliling. Diduga tembok keliling ini seluas 3 hektar atau 100 kali 300 meter dengan gerbang raksasa berada di barat, dan lokasi pemujaan atau bangunan suci itu tepat di dalam bangunan istana bagian pojok sebelah timur laut. Nanti kita lanjutkan bagaimana kemudian tembok-tembok raksasa itu yang mengelilingi kemudian bangunan suci atau bagian dari istana pojok ini. Jadi sangat luar biasa sekali, sangat disangsikan memang kalau sebagian masyarakat yang ada di Jakarta atau di Sumatera atau di daerah yang lainnya mengsangsikan ekstensi dari kerajaan Majapahit di masa lalu. Jadi angka tahun ini Kerajaan Majapahit ternyata merupakan kerajaan terbesar di Jawa Timur yang mampu memayungi Nusantara. Banyak peninggalan-peninggalannya sampai saat ini ada yang berdiri kokoh, ada yang puing berserak, atau ada sesuatu yang reruntuhan. Salah satu reruntuhan tersebut adalah yang kita ketahui di Klinterjo ini ya, yang kemudian menurut Bapak Nur Hadi Rangkuti sebagai pojok timur laut dari ibu kota istana kerajaan Majapahit. Nah, kali ini kita coba menelisik ya, atau menelusuri jejak-jejak istana pojok tersebut. Nah, di sini ada semacam yoni raksasa dengan bukti autentik dan kredibel sebuah angka tahun. Jadi ini juga merupakan sampai saat ini digunakan oleh masyarakat sebagai lokasi atau situs religi ya. Rahayu, 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 rahayu. Oke, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini Ong Wilaheng, Sekaring Jagat Bawana Langgeng, Sekaring Kajang, Sekaring Mayang. Jadi di sini ada artefak yang sangat penting, merupakan yoni raksasa. Ya, yoni raksasa di sini ini penuh dengan ragam hias floral dan ceplok ya, atau bunga-bungaan indah, termasuk segitiga tumpal gitu ya, dan bunga teratai. Dan di sini ada angka tahun ya yang sangat besar, terbaca 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi, masa Raja Hayam Wuruk, yang diduga dari angka tahun inilah kemudian yoni raksasa ini merupakan pendarmaan dari Tribhuwana Tunggadewi, yaitu salah satu ratu Majapahit yang memerintah Majapahit antara tahun 1328 sampai kemudian 1350 Masehi. Dan termasuk ciri-ciri yang lain adalah naga rajanya tanpa jenggot. Yang diduga ciri naga raja ini merupakan ciri naga putri ya, atau rani atau maharani. Dan ceratnya ini merupakan cerat yoni, jadi rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ini cerat yoni raksasa di bagian ini ya. Ini merupakan jadi manifestasi lambang keibuan. Jadi di sini ada bagian lubang dari cerat yoni tersebut menyatu, yang diduga lingga dan yoni ini perwujudan dari Siwa dan Parwati yang merupakan lambang kesuburan, simbol kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja, termasuk kemudian pemujaan dari Dewa Siwa ya. Selain itu kemudian area ini ternyata diduga merupakan bagian dari istana pojok,
yang merupakan bagian istana itu yang sangat luas dengan tembok keliling. Diduga tembok keliling ini seluas 3 hektar atau 100 kali 300 meter dengan gerbang raksasa berada di barat, dan lokasi pemujaan atau bangunan suci itu tepat di dalam bangunan istana bagian pojok sebelah timur laut. Nanti kita lanjutkan bagaimana kemudian tembok-tembok raksasa itu yang mengelilingi kemudian bangunan suci atau bagian dari istana pojok ini. Jadi sangat luar biasa sekali, sangat disangsikan memang kalau sebagian masyarakat yang ada di Jakarta atau di Sumatera atau di daerah yang lainnya mengsangsikan ekstensi dari kerajaan Majapahit di masa lalu. Jadi angka tahun inilah angka tahun masa kejayaan Majapahit, puncak kejayaannya ya, atau masa Raja Hayam Wuruk yang terbaca dan sangat jelas 1294 Saka atau tahun 1372 Masehi. Abad ke-14 merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit. Jadi kita akan lanjutkan melihat ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim ya beberapa hari ini, dan ternyata menemukan ekskavasi yang next ya, yang sudah sekian kali itu kemudian menemukan tembok di sisi utara dari sebuah bangunan suci ini.